Selamat datang sahabat cerita Shanum. Anda sedang berdiri di ambang sesuatu yang tak terbayangkan. Sebuah perubahan besar yang menembus lapisan kehidupan yang biasa dan mengungkap sebuah koridor tersembunyi yang dipenuhi kemungkinan tak terbatas. Saat ini, entah Anda menyadarinya atau tidak, sebuah pergeseran besar sedang terjadi. Kenyataannya, Anda tidak menemukan kata-kata ini secara kebetulan. Anda dipandu ke sini karena Anda sedang berada di ambang menerima sesuatu yang luar biasa. Ada energi listrik di udara bergetar di sekitar Anda, memberi isyarat bahwa kepingan terakhir dari teka-teki akan segera terpasang dengan sempurna. Jika Anda telah mencari tanda atau konfirmasi bahwa kepercayaan Anda pada hal-hal yang tampaknya mustahil tidak sia-sia, maka inilah jawabannya. Bersinar terang seperti papan neon dalam kesadaran Anda. Tetaplah menyimak selama setidaknya 16 menit, karena tindakan kecil namun disengaja ini mengirimkan pesan yang jelas kepada semesta. Saya siap untuk apa yang akan datang. Dengan meluangkan waktu tersebut, Anda menyelaraskan diri dengan bahasa rahasia kesiapan, sebuah jabat tangan kosmis yang mengukuhkan niat Anda. Selain itu, luangkan waktu sejenak untuk menyukai pesan video ini, subscribe untuk menjaga gerbang energi Anda tetap terbuka, dan tinggalkan komentar dengan angka 99 di bawah. Itu adalah panggilan ke ranah yang lebih tinggi, sebuah pesan tersandi yang menyelaraskan Anda dengan frekuensi perubahan ajaib. Jika pesan ini terasa selaras dengan jiwa Anda, tinggalkan komentar lain dengan kata-kata siap untuk yang berikutnya. Dengan mengucapkannya, Anda secara tidak langsung mengaktifkan lampu hijau kosmis yang memanggil keajaiban yang telah lama Anda nantikan. Tak peduli bagaimana Anda sampai di sini, apakah melalui guliran acak, rekomendasi seorang teman, atau dorongan intuisi yang sulit diabaikan, sadarlah bahwa Anda sedang berada dalam sebuah pertemuan ilahi. Ini tentang mereka yang terpilih, mereka yang telah mendengar irama berbeda dalam hidup mereka dan menolak untuk puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Baik Anda telah menerima panggilan ini sepenuhnya atau masih berjuang melawannya, Anda telah mencapai titik tanpa jalan kembali. Pesan ini adalah seperti sebuah pintu, dan pegangan pintunya sudah ada di tangan Anda. Putarlah dengan penuh kesadaran, dan Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu yang tampaknya hilang atau tertunda sebenarnya sedang berada di ambang kedatangan, dengan cara yang melampaui semua ekspektasi Anda. Mari kita mulai dengan bab pertama. Bab 1. Anda berada di ambang sebuah pengiriman tak terlihat. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa akhir-akhir ini merasa begitu gelisah, seolah-olah ada sesuatu dalam diri Anda yang terus mondar-mandir tanpa henti. Ini bukan kebetulan. Anda sedang menangkap sinyal dari sebuah alam yang tengah mengatur segala sesuatunya demi kebaikan Anda, mempersiapkan untuk mengantarkan sesuatu yang telah lama dalam proses, mungkin selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Paket tak berwujud ini bisa jadi adalah terobosan yang telah Anda doakan, penyelarasan yang telah Anda upayakan, atau jawaban yang selama ini terasa begitu sulit digapai. Apapun bentuknya, hal itu telah menunggu di tepian realitas Anda, hanya mencari celah kecil dalam keraguan Anda, sebuah pintu masuk agar bisa benar-benar hadir dalam hidup Anda. Alam semesta, atau apapun sebutan yang Anda gunakan untuk kecerdasan besar di balik semua ini, seringkali bekerja melalui tanda-tanda halus. Anda mungkin mulai melihat angka yang berulang, bertemu kembali dengan seseorang di waktu yang terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan, atau menemukan informasi yang secara ajaib menjawab pertanyaan yang baru saja terlintas di benak Anda. Ini bukan sekadar kebetulan. Anggap saja ini sebagai petunjuk kecil yang menuntun Anda menuju jalur paling mudah untuk menerima pengiriman tak terlihat ini. Jika Anda benar-benar memperhatikan, Anda akan menyadari bahwa petunjuk-petunjuk ini semakin sering muncul belakangan ini. Masing-masing mendorong Anda untuk mempercayai sesuatu yang belum bisa Anda lihat sepenuhnya. Tentu saja, pikiran logis Anda mungkin mencoba mengabaikan semua ini dengan sikap skeptis, dan itu wajar.
kita diajarkan untuk hanya percaya pada hal-hal yang dapat kita lihat dan buktikan secara nyata, sehingga segala sesuatu di luar itu seringkali dianggap sebagai khayalan. Namun, bagaimana jika justru di dalam hal-hal tak kasat mata itulah keajaiban sejati bersembunyi? Tidak sedikit kisah sukses yang melibatkan momen intuisi, firasat yang kuat, atau kebetulan yang terasa begitu ajaib. Ketika Anda berdiri di ambang menerima sesuatu yang luar biasa, berpikir secara rasional saja tidak akan cukup untuk membuka pintu. Anda juga perlu keberanian untuk percaya pada hal yang tampaknya mustahil, untuk melepaskan skeptisisme, walau hanya sebentar, agar keajaiban bisa menyelinap masuk. Saat ini, mungkin Anda merasakan antisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda sering berkhayal tentang kemungkinan yang lebih baik, atau merasakan lonjakan energi yang sulit dijelaskan. Perhatikan baik-baik momen-momen tersebut. Itu seperti gelombang intuisi yang menghampiri, menyelaraskan Anda dengan frekuensi berkah yang akan segera datang. Semakin Anda membiarkan diri Anda tenggelam dalam perasaan tersebut, semakin cepat pengiriman tak terlihat ini akan mendekat. Skeptisisme bertindak seperti pagar tak terlihat yang menjauhkan mukjizat dari Anda, sedangkan keterbukaan justru menariknya semakin dekat. Jika Anda ingin melatih kepercayaan ini dengan cara yang lebih nyata, coba lakukan hal ini. Setiap hari, baik pagi maupun malam, luangkan waktu sebentar untuk menutup mata dan ucapkan dalam hati atau dengan suara lantang, "Saya siap menerima apa yang menjadi hak saya." Bayangkan sebuah pintu yang terbuka di dalam benak Anda, dan cahaya yang mengalir masuk, membawa berkah yang telah Anda nantikan. Latihan mental sederhana ini mengirimkan pesan yang jelas ke alam semesta, bahwa Anda menyadari sesuatu sedang dalam perjalanan, dan Anda sedang menciptakan ruang dalam realitas Anda untuk menerimanya. Mungkin awalnya terasa aneh atau konyol, tetapi teruslah lakukan. Momen-momen kecil penuh niat seperti ini membangun jalur bagi sesuatu yang tak terlihat untuk akhirnya menjadi nyata. Satu hal yang juga penting untuk diingat, Anda tidak melewatkan kesempatan Anda. Kadang-kadang, kita takut bahwa berkah kita hanya memiliki jendela waktu yang kecil untuk tiba. Dan jika kita terlalu sibuk dengan kekacauan hidup atau terperangkap dalam luka lama, kita mungkin kehilangan kesempatan itu. Tetapi alam semesta bukanlah guru yang kejam yang akan menghukum Anda karena terlambat. Sebaliknya, apa yang memang ditakdirkan untuk Anda seringkali akan kembali lagi, terutama jika itu adalah bagian dari panggilan hidup Anda. Risiko yang lebih besar adalah jika Anda mengabaikan atau menolaknya karena merasa tidak pantas atau terlalu dipenuhi keraguan. Itulah mengapa momen ini begitu penting. Ini adalah titik penegasan kosmik yang meminta Anda untuk berkata, "Ya, saya pantas mendapatkannya. Dan ya, saya siap menerimanya." Terakhir, ketika Anda berada di ambang menerima pengiriman tak terlihat ini, Anda mungkin merasakan dorongan terakhir berupa tantangan atau hambatan. Bisa jadi muncul dalam bentuk penundaan tak terduga, konflik dengan seseorang yang dekat, atau bahkan kebiasaan lama yang tiba-tiba kembali. Jangan panik. Lihatlah, ini sebagai tanda bahwa Anda sudah sangat dekat. Ini seperti ujian akhir untuk melihat apakah Anda akan kembali ke pola lama atau tetap teguh dalam kesiapan Anda. Alih-alih merasa cemas, berdirilah lebih tegak. Biarkan rintangan itu datang dan pergi tanpa menggoyahkan Anda. Jika Anda bisa, tersenyumlah, mengingatkan diri sendiri bahwa saat-saat sebelum fajar seringkali adalah yang paling gelap. Jika Anda bisa tetap teguh, menjaga pikiran Anda selaras dengan kemungkinan terbaik, dan menolak untuk terjerumus ke dalam ketakutan, Anda akan merasakan perubahan halus dari menunggu menjadi menerima. Dan ketika pergeseran itu terjadi, yang tak terlihat akan berubah menjadi nyata lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Bisa terjadi dalam sehari, seminggu, atau bahkan dalam semalam. Tiba-tiba, telepon berdering dengan kabar baik, hubungan yang renggang mulai membaik, atau pintu yang selama ini tertutup tiba-tiba terbuka. Semua itu karena Anda mendengarkan kegelisahan dalam diri Anda, mengenalinya sebagai pertanda, dan membuka diri terhadap orkestrasi besar
yang berlangsung di luar jangkauan 5 indera Anda. Bab 2. Menghancurkan batasan lama dengan kecepatan kilat. Anda mungkin merasa terjebak selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun, meyakini bahwa batasan tertentu adalah fakta yang tak tergoyahkan dalam hidup Anda. Namun, tiba-tiba, sesuatu terasa dipercepat, seolah-olah alam semesta menekan tombol fast forward dalam evolusi pribadi Anda. Hambatan yang dulu tampak permanen kini runtuh, dan semuanya terjadi lebih cepat dari yang bisa Anda jelaskan secara logis. Jangan heran jika Anda merasa sedikit terhuyung, bertanya-tanya bagaimana hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil kini tampak lebih mungkin daripada sebelumnya. Inilah yang terjadi ketika seseorang yang terpilih memasuki fase transformasi yang katalitik. Kemungkinan besar, dialog batin Anda mulai berubah. Jika dulu Anda sering berpikir, "Saya tidak bisa melakukan itu," kini Anda mulai bertanya, "Kenapa tidak saya?" Pergeseran kecil dalam cara berpikir ini sebenarnya merupakan lompatan kuantum dalam energi Anda. Ketika Anda menggantikan mantra yang merusak diri sendiri dengan yang memberdayakan, seluruh lanskap di sekitar Anda mulai berubah. Teman dan keluarga mungkin tidak langsung mengenali Anda. Mungkin mereka terkejut dengan kepercayaan diri baru Anda atau dengan cara Anda menolak untuk terlibat dalam percakapan lama yang penuh drama. Tapi itu tidak masalah. Proses menghancurkan batasan ini seringkali juga mengguncang lingkungan sosial Anda. Seiring dengan perubahan yang Anda alami, orang-orang di sekitar Anda akan menyesuaikan diri dengan frekuensi baru Anda, atau secara alami menjauh. Ambil sebuah buku catatan dan tuliskan 3 batasan yang paling lama menghantui Anda. Di sebelah masing-masing batasan, tuliskan 1 langkah kecil namun radikal yang bisa Anda ambil untuk menantang batasan tersebut. Jika keuangan selalu menjadi masalah bagi Anda, buatlah komitmen untuk mencoba ide penghasilan baru, meskipun hanya bisnis kecil sampingan yang menghasilkan sedikit uang di awal. Jika keraguan diri adalah kelemahan terbesar Anda, bertekadlah untuk berbicara dalam sebuah rapat atau menyampaikan pendapat di situasi di mana Anda biasanya memilih diam. Tindakan kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat kuat. Setiap langkah yang Anda ambil adalah sinyal bagi alam bawah, sadar Anda bahwa Anda tidak lagi terikat oleh aturan lama. Alasan mengapa batasan-batasan ini runtuh begitu cepat sekarang adalah karena jauh di dalam diri Anda telah bersiap secara spiritual dan emosional untuk perubahan ini. Ini bukan hanya keberuntungan acak. Bayangkan sebuah pohon yang selama bertahun-tahun menumbuhkan akar yang kuat di bawah tanah, tidak terlihat oleh mata. Kemudian, suatu hari, pohon itu tiba-tiba muncul ke permukaan, dan orang-orang menyebutnya sebagai keajaiban semalam. Namun, kenyataannya, perubahan ini adalah hasil dari banyak proses tersembunyi yang telah berlangsung lama. Kesadaran kecil, patah hati, wahyu, dan doa-doa dalam keheningan. Semua benih yang telah Anda tanam kini mulai berbuah. Anda mungkin merasakan sensasi kebebasan yang begitu besar hingga hampir terasa membingungkan. Tiba-tiba, Anda bisa membayangkan diri Anda menjalani peran yang sebelumnya tak berani Anda klaim, sebagai pengusaha, seniman, pemimpin, atau pelopor di bidang tertentu. Dan ini bukan sekadar lamunan kosong. Ada perasaan bahwa semua itu benar-benar mungkin terjadi. Perasaan ini adalah pratinjau, sebuah janji, bahwa jika Anda terus berjalan di jalur pembongkaran keyakinan lama, kehidupan eksternal, Anda akan menyesuaikan diri dengan pola pikir baru Anda. Di tengah percepatan ini, jangan kaget jika Anda mengalami ledakan emosi, tiba-tiba menangis, tertawa tanpa alasan, atau bahkan merasakan kecemasan yang muncul begitu saja. Ini adalah bagian alami dari transformasi. Bayangkan batasan lama sebagai jangkar yang telah lama membebani Anda. Saat mereka terlepas, Anda mungkin merasa terlempar ke dalam keseimbangan baru. Biarkan emosi mengalir tanpa memberi label baik atau buruk. Ini hanya tubuh dan pikiran Anda yang sedang menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih bebas. Satu hal yang perlu diingat, tidak semua orang akan merayakan pertumbuhan Anda yang cepat. Beberapa orang mungkin melihat kejelasan dan ambisi baru Anda sebagai kesombongan atau khayalan. Itu adalah perspektif mereka,
bukan milik Anda. Jangan mengecilkan diri hanya demi membuat orang lain nyaman. Yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah terus maju dengan anggun, menyadari bahwa ketidaknyamanan mereka bukanlah beban yang harus Anda tanggung. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung terobosan Anda, yang melihat potensi Anda, dan yang memiliki energi yang sejalan dengan Anda. Lingkaran sosial Anda mungkin menyusut, tetapi akan menjadi jauh lebih kuat dan mendukung. Saat batasan lama runtuh, Anda juga akan menyadari bahwa kemampuan Anda untuk mewujudkan impian semakin meningkat. Kesempatan yang selaras dengan potensi baru Anda akan muncul dengan waktu yang nyaris ajaib. Bisa jadi Anda tiba-tiba mendapat tawaran pekerjaan tepat ketika Anda memutuskan untuk berhenti berkompromi, atau bertemu seseorang yang memiliki pengetahuan yang tepat untuk langkah Anda selanjutnya. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hasil alami dari pergeseran batin Anda. Ketika Anda membersihkan kekacauan keyakinan yang membatasi, Anda menciptakan daya tarik magnetis bagi sumber daya, orang-orang, dan ide-ide yang mendukung jalan hidup Anda yang lebih tinggi. Namun, tetaplah berpijak pada realitas. Perubahan yang cepat bisa menggoda Anda untuk bertindak impulsif. Seimbangkan semangat baru Anda dengan refleksi yang matang. Jika sebuah peluang besar muncul, dengarkan intuisi Anda dan lakukan sedikit riset. Tapi jangan sampai overthinking membuat Anda terjebak dalam kelumpuhan analisis. Ada titik keseimbangan antara keberanian yang sembrono dan kehati-hatian yang berlebihan. Dan menemukan keseimbangan itu adalah bagian dari pertumbuhan Anda. Ingatlah bahwa tidak semua batasan harus dihancurkan sekaligus. Beberapa batasan akan larut secara bertahap, lapisan demi lapisan, seiring waktu. Anda mungkin telah menembus batasan besar terkait harga diri, tetapi kemudian menemukan sisa-sisa keraguan muncul kembali saat menghadapi tantangan baru. Itu hal yang wajar. Setiap lapisan yang Anda buka akan mengungkap kebebasan baru, memungkinkan Anda bergerak lebih leluasa dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Yang terpenting, Anda tidak lagi terjebak di balik tembok yang dulu tampak tak tergoyahkan. Jadi, saat Anda menyaksikan batasan-batasan lama runtuh dengan kecepatan kilat, biarkan momentum ini memperkuat keyakinan Anda terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Manfaatkan dorongan kosmis ini. Terus, tantang diri Anda. Jelajahi potensi terdalam Anda. Dan tetaplah terbuka terhadap hal-hal luar biasa. Karena begitu Anda menyadari bahwa batasan yang Anda percayai selama ini hanyalah ilusi, Anda akan menemukan bahwa hidup ini sebenarnya adalah lautan luas yang penuh dengan pertumbuhan, kesuksesan, dan kebebasan tanpa batas. Bab 3. Hukum Waktu Ilahi. Apakah Anda pernah bergumul dengan pertanyaan, kenapa tidak sekarang? Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa berkah tertentu tampak tertunda, atau mengapa Anda harus melewati masa-masa di mana segalanya terasa tidak berpihak pada Anda. Pada kenyataannya, ada hukum di luar kendali manusia yang mengatur peristiwa sehingga terjadi pada saat yang paling tepat. Banyak yang menyebutnya waktu ilahi. Sadar atau tidak, Anda sedang terhubung dengan prinsip ini. Konsep ini bisa terasa menenangkan sekaligus membuat frustrasi. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa ada rencana yang lebih besar yang memastikan segalanya terjadi ketika Anda paling siap untuk menghadapinya. Namun di sisi lain, jika Anda memahaminya sebagai "saya hanya perlu duduk dan menunggu," maka Anda bisa merasa tidak berdaya. Padahal, waktu ilahi bukan sekadar menunggu pasif. Ia adalah tarian antara kesiapan batin Anda dan orkestrasi semesta. Ketika kesiapan internal Anda sejajar dengan desain yang lebih besar, segalanya akan berjalan lancar. Saat ini, keselarasan itu lebih dekat dari sebelumnya. Seakan ada jam kosmik tak terlihat yang menunjukkan waktunya telah tiba, dan roda kehidupan Anda mulai berputar ke arah yang tepat. Mungkin Anda merasakannya dalam hal-hal kecil, seperti pekerjaan yang selesai lebih cepat atau komunikasi yang berjalan lebih lancar. Atau bisa juga dalam bentuk kejadian besar, seperti kabar baik yang tiba-tiba mengubah hidup Anda atau kesempatan yang muncul tanpa diduga. Baik itu petunjuk kecil maupun besar, semuanya mengarah pada satu kebenaran. Semesta
sedang membuka pintu yang dulu tertutup. Cobalah melihat kembali hidup Anda dan ingat momen di mana segalanya terasa seperti terjadi pada waktu yang sempurna. Mungkin Anda bertemu seseorang yang berperan penting dalam hidup Anda, atau mendapatkan pekerjaan yang tepat pada saat yang tepat. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah saya akan siap untuk ini jika terjadi lebih awal? Mungkin jawabannya adalah tidak. Bisa jadi, Anda perlu mempelajari pelajaran tertentu atau mengembangkan keterampilan tertentu terlebih dahulu. Memahami ini bisa membantu Anda mempercayai bahwa situasi yang Anda alami saat ini juga merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Jika Anda pernah berhasil melewati masa menunggu sebelumnya, Anda bisa melakukannya lagi. Kali ini dengan pendekatan yang lebih sadar dan tenang. Hukum waktu ilahi tidak menghilangkan kehendak bebas. Anda tetap harus hadir, mengikuti petunjuk, dan mengambil tindakan. Jika sebuah pintu kesempatan terbuka tetapi Anda terlalu ragu atau sibuk untuk melaluinya, Anda bisa kehilangan momen itu. Sebaliknya, jika Anda terlalu memaksakan sesuatu yang belum waktunya, hasilnya seringkali setengah matang dan penuh frustrasi. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan. Tetap rajin dan proaktif, sambil mempercayai bahwa apa yang benar-benar milik Anda tidak akan pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, jawaban ya dari semesta mungkin terlihat berbeda dari ekspektasi awal Anda. Anda mungkin berusaha mendapatkan promosi di tempat kerja, tetapi justru berkali-kali menemui hambatan. Lalu tiba-tiba, perusahaan lain menawarkan posisi yang lebih sesuai dengan passion Anda. Meskipun bukan bagian dari rencana awal Anda, tawaran itu datang di waktu yang tepat dan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Itu bukan penyimpangan dari jalur. Itu adalah peningkatan. Ketika Anda benar-benar menerima konsep waktu ilahi, kecemasan terhadap tenggat waktu atau peluang yang terlewat akan berkurang. Anda akan menyadari bahwa jika sesuatu terlepas dari genggaman Anda, itu berarti hal tersebut memang bukan untuk Anda, atau akan kembali di saat yang lebih tepat. Namun, ini bukan alasan untuk berdiam diri dan tidak bertindak. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk melepaskan ketakutan bahwa Anda terlambat. Dalam waktu ilahi, Anda selalu tepat waktu, selama Anda tetap selaras dengan intuisi dan petunjuk hidup Anda. Salah satu aspek di mana waktu ilahi sangat terasa adalah dalam hubungan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang mengubah hidup Anda tepat saat Anda membutuhkannya, meskipun Anda tidak menyadarinya pada awalnya? Atau mungkin Anda pernah berpisah dengan seseorang di titik kehidupan yang kemudian mendorong Anda untuk tumbuh ke arah baru. Ini bukan kebetulan. Dalam kehidupan orang-orang yang terpilih, hubungan hadir dan pergi sesuai dengan skenario ilahi yang bertujuan membantu pertumbuhan Anda dan mereka. Jika Anda mulai merasa gelisah tentang kapan berkah besar Anda akan datang, coba lakukan latihan ini. 1. Letakkan tangan di dada Anda. 2. Tarik napas dalam 3 kali. Ketiga, ucapkan dalam hati, saya percaya pada proses ini. Saya percaya pada waktu ilahi. 4. Bayangkan jam kosmik berdetak dengan lembut. Tidak terburu-buru, tetapi selalu tepat waktu. Hanya dalam beberapa detik, latihan ini bisa membantu menenangkan kegelisahan yang seringkali dipicu oleh rasa takut akan keterlambatan. Hukum ini tidak hanya mengatur peristiwa eksternal, tetapi juga perubahan dalam diri Anda. Terkadang, semesta menunggu hingga hati, pikiran, dan jiwa Anda selaras sebelum menghadirkan berkah. Sebab, jika sesuatu datang terlalu cepat, bisa jadi malah menjadi beban, alih-alih anugerah. Misalnya, jika Anda diberi kekayaan besar sebelum memiliki pola pikir keuangan yang sehat, itu bisa lebih merugikan daripada menguntungkan. Dalam kebijaksanaannya yang lebih tinggi, semesta memastikan bahwa Anda menerima sesuatu pada saat Anda benar-benar siap untuk menjaganya dan mengembangkannya demi kebaikan yang lebih besar. Jadi, saat Anda menjalani bab kehidupan ini, tarik napas dalam-dalam dan biarkan urgensi yang menekan itu mencair. Tugas Anda adalah tetap terbuka, waspada,
dan bertindak dengan penuh kesadaran, bukan dengan ketergesaan. Tugas semesta adalah menyelaraskan orang-orang dan peristiwa, sehingga ketika momen Anda tiba, semuanya terasa pas, seperti kunci yang masuk ke lubangnya. Dan dari tanda-tanda yang terlihat, momen itu semakin dekat. Setiap hari, setiap jam, Anda semakin sejalan dengan desain besar yang selama ini diam-diam mengarahkan perjalanan hidup Anda. Bab 4. Anda sedang beralih ke frekuensi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda mungkin pernah mendengar tentang energi dan getaran, tetapi sekarang Anda benar-benar mengalaminya secara nyata. Seolah-olah tombol pada radio batin Anda tiba-tiba membuka saluran baru yang dipenuhi dengan kelimpahan, kejernihan, dan kepuasan. Hal-hal yang sebelumnya tertutupi oleh kebisingan latar. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah sebuah kalibrasi ulang yang memengaruhi suasana hati Anda, hubungan Anda, bahkan makna hidup Anda. Perhatikan bagaimana beberapa tempat atau orang kini terasa lebih membebani Anda, sementara yang lain justru mengangkat semangat Anda. Bukan mereka yang berubah, tetapi Anda. Sensitivitas Anda terhadap energi halus semakin meningkat, sehingga ruangan yang berantakan bisa terasa menyesakan, sedangkan sebuah kafe yang tenang dapat memberi Anda energi baru. Kepekaan ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Dapat menjadi pemandu yang bijak jika Anda benar-benar memperhatikannya. Cara sederhana untuk memanfaatkan kesadaran ini adalah dengan mengamati bagaimana energi Anda berubah sepanjang hari. Perhatikan lingkungan mana yang meningkatkan atau menurunkan getaran Anda. Ini bukan tentang menilai tempat atau orang sebagai baik atau buruk, tetapi lebih kepada memahami bagaimana energi Anda berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Dengan pemahaman ini, Anda dapat memilih untuk lebih sering berada di tempat yang mendukung energi Anda, atau menggunakan teknik penyeimbang ketika berada di lingkungan yang lebih berat. Frekuensi yang lebih tinggi juga berkaitan dengan manifestasi yang lebih cepat. Ketika Anda memiliki harapan, fokus, dan rasa syukur, Anda memancarkan sinyal yang menarik pengalaman serupa. Anda memang tidak bertanggung jawab atas setiap kejadian negatif, tetapi Anda memiliki pengaruh terhadap pola yang terus berulang dalam hidup Anda melalui frekuensi yang Anda bawa. Pada tahap ini, sinkronisitas seringkali meningkat, peristiwa kebetulan yang tampaknya memiliki pesan pribadi dari alam semesta. Jangan abaikan tanda-tanda ini, karena mereka adalah petunjuk bahwa getaran Anda selaras dengan aliran yang lebih besar. Akui keberadaannya, dan Anda akan melihat semakin banyak kejadian serupa yang menuntun Anda ke arah yang lebih baik. Namun, peningkatan frekuensi ini juga dapat mengguncang pola lama atau hubungan yang tidak lagi selaras dengan vibrasi baru Anda. Ini mungkin terasa tidak nyaman, seperti menemukan kerusakan tersembunyi saat merenovasi rumah. Terimalah proses pembersihan ini. Mungkin melibatkan percakapan sulit, batasan baru, atau bahkan terapi. Dengan melepaskan energi yang sudah tidak relevan, Anda memperkuat keadaan baru yang telah Anda capai. Untuk melindungi dan meningkatkan energi Anda, bangunlah ritual harian. Mulailah pagi Anda dengan meditasi singkat atau pernapasan sadar. Bayangkan diri Anda diselimuti cahaya pelindung. Gunakan afirmasi seperti, "Saya menarik pengalaman positif dan hidup selaras dengan energi yang baik." Sepanjang hari, jika Anda merasa energi Anda menurun, berhentilah sejenak, tarik napas, dan sesuaikan kembali fokus Anda. Anda akan menyadari bahwa bagaimana Anda melakukan sesuatu lebih penting daripada apa yang Anda lakukan. Ketika Anda menjalankan tugas sehari-hari dengan getaran yang lebih tinggi, hal-hal yang sebelumnya terasa seperti beban dapat berubah menjadi aktivitas yang bermakna. Bahkan, orang lain mungkin mulai melihat perubahan dalam diri Anda. Mereka merasakan keseimbangan antara keadaan batin dan kehidupan luar Anda. Seiring waktu, frekuensi baru ini akan menjadi bagian alami dari diri Anda. Anda tidak lagi bersiap menghadapi hal buruk, tetapi justru mengharapkan yang terbaik, atau setidaknya memiliki fleksibilitas yang cukup untuk mengubah tantangan menjadi peluang pertumbuhan. Dengan hidup dalam frekuensi yang lebih tinggi, Anda juga menjadi inspirasi bagi orang lain, mendorong mereka untuk meningkatkan vibrasi mereka sendiri.
Jadi, teruslah maju. Kenali hal-hal yang meningkatkan energi Anda. Musik, alam, percakapan yang penuh makna. Dan hadirkan lebih banyak dari itu dalam hidup Anda. Rayakan setiap momen ketika Anda merasa selaras. Dan jika sesekali Anda tergelincir, cukup sesuaikan kembali. Perjalanan menuju pergeseran frekuensi ini adalah proses yang terus berlangsung. Dan setiap langkah di jalur ini akan membuka pintu bagi berkah baru yang sesuai dengan keadaan Anda yang semakin meningkat. Bab 5. Membuka cetak biru, panggilan tertinggi Anda. Hidup mungkin terasa acak, tetapi seringkali kekacauan mendahului kejernihan. Perasaan yang terus muncul bahwa Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar bukanlah sekadar angan-angan. Itu adalah panggilan dari jiwa Anda. Sebuah cetak biru yang telah Anda bawa sejak lahir. Kini, saat Anda berdiri di ambang sesuatu yang monumental, garis-garis cetak biru ini mulai terlihat semakin jelas. Panggilan tertinggi Anda, apakah itu memimpin, menyembuhkan, mencipta, atau memperjuangkan suatu tujuan, sebenarnya telah terjalin dalam hidup Anda selama ini, dan sekarang mulai mengambil bentuk nyata. Salah satu tanda bahwa Anda mulai membuka cetak biru ini adalah munculnya gairah mendalam terhadap topik atau aktivitas tertentu. Mungkin Anda sering kehilangan jejak waktu saat menulis, atau merasa terdorong untuk bertindak dalam isu sosial tertentu. Ini bukan sekadar hobi sesaat, melainkan petunjuk dari jiwa Anda tentang kontribusi unik yang hanya Anda yang bisa berikan. Jika selama ini Anda mengabaikannya karena terasa tidak praktis, anggap ini sebagai undangan untuk memberi perhatian lebih. Cobalah refleksi sederhana. Buat daftar 3 momen ketika Anda merasa paling hidup dan bermakna. Mungkin saat menjadi relawan, memimpin lokakarya, merancang sesuatu yang baru, atau menghibur seorang teman. Identifikasi benang merahnya. Apakah itu kreativitas, empati, pemecahan masalah, atau kepemimpinan? Panggilan tertinggi Anda biasanya berada di persimpangan antara apa yang Anda cintai, di mana Anda unggul, dan apa yang dibutuhkan dunia. Seiring dengan munculnya kejelasan ini, mungkin juga muncul rasa takut. Mengikuti panggilan jiwa seringkali menuntut keberanian. Mungkin Anda perlu meninggalkan pekerjaan yang stabil, mengalokasikan sumber daya yang belum pasti, atau menghadapi keraguan dari orang-orang yang hanya mengenal versi lama dari diri Anda. Namun, begitu Anda sejajar dengan panggilan ini, dukungan tak terduga akan muncul. Sumber daya akan mengalir, kolaborasi akan terbuka, dan kepercayaan diri Anda akan tumbuh. Alam semesta akan bertemu dengan Anda di tengah jalan, begitu Anda memutuskan untuk benar-benar hadir. Jangan beranggapan bahwa panggilan besar harus selalu dikaitkan dengan ketenaran atau pencapaian yang mencolok. Panggilan Anda bisa jadi adalah peran yang sederhana namun mendalam, seperti menciptakan ruang aman bagi orang lain atau membimbing mereka melewati masa sulit. Dampak tidak diukur dari seberapa besar atau terkenalnya Anda, melainkan dari ketulusan dan pelayanan yang Anda berikan. Tetaplah terbuka jika cetak biru ini membawa Anda ke arah yang tak terduga. Mungkin selama ini Anda mengidentifikasi diri sebagai seseorang yang berorientasi pada angka, tetapi tiba-tiba merasa terdorong untuk menulis buku yang sangat pribadi. Apa yang tampak seperti penyimpangan mungkin justru merupakan jalur tercepat menuju tujuan Anda yang sebenarnya. Salah satu kebiasaan harian yang bermanfaat adalah bertanya, bagaimana saya bisa melayani dari panggilan tertinggi saya hari ini? Jangan terburu-buru mencari jawaban. Biarkan hari berjalan dan perhatikan apakah ada percakapan, permintaan, atau intuisi yang menuntun Anda untuk bertindak sesuai dengan cetak biru jiwa Anda. Tantangan pasti akan muncul, tetapi tantangan ini akan terasa memiliki tujuan, bukan sekadar hambatan acak. Rintangan akan menjadi batu loncatan yang mendorong Anda mengembangkan keterampilan dan kejernihan. Ketahanan Anda akan tumbuh seiring dengan keyakinan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Terakhir, bersiaplah untuk melihat efek riak dalam hubungan Anda. Beberapa orang akan menyambut kejelasan baru Anda, sementara yang lain mungkin merasa tidak nyaman karena Anda tidak lagi bermain kecil. Tawarkan empati, tetapi jangan redupkan cahaya Anda.
Bagian dari menghormati panggilan Anda adalah bersinar dengan cara yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tetaplah ingin tahu dan percayalah pada setiap langkah yang Anda ambil. Cetak biru jiwa Anda sedang mengungkap jalan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Anda rencanakan sendiri. Bab 6. Belajar melepaskan dan mengalir dengan hidup. Sepanjang hidup, Anda mungkin terbiasa mencoba mengendalikan setiap detail, memaksakan hasil, merencanakan dengan sangat teliti, dan mengatur segala sesuatu dengan ketat. Meskipun disiplin memiliki tempatnya, ada saatnya terobosan terbesar justru datang ketika Anda mulai melepaskan kendali. Melepaskan bukan berarti menyerah. Ini adalah kesadaran bahwa ada aliran yang lebih besar di luar kehendak pribadi Anda. Mungkin Anda merasakan dorongan dari dalam untuk lebih rileks dan percaya, meskipun selama ini Anda terbiasa merasa cemas. Bisikan itu berasal dari kebijaksanaan yang dalam, mengingatkan bahwa hidup memiliki arus yang tak selalu bisa Anda lihat atau kendalikan. Saat Anda selaras dengan arus tersebut, hubungan, keuangan, dan proyek kreatif akan berkembang dengan lebih alami. Bayangkan seperti mengapung di sungai yang tahu kemana harus membawa Anda, dibanding berenang melawan arus. Cobalah latihan sederhana setiap hari. Berbaringlah dengan musik yang menenangkan atau pandangi awan yang bergerak perlahan. Bernapaslah dengan tenang dan visualisasikan diri Anda melepaskan satu kekhawatiran besar. Seringkali, solusi atau wawasan akan muncul begitu Anda berhenti memaksakan segalanya. Bersihkan diri dari pola pikir yang selalu tergesa-gesa. Ya, usaha tetap penting, tetapi bekerja terlalu keras tanpa jeda bisa membuat intuisi Anda tumpul. Lompatan terbesar dalam hidup seringkali terjadi saat Anda berhenti sejenak dan membiarkan alam bawah sadar memproses segala sesuatu. Dalam ketenangan, ide-ide bermekaran lebih indah daripada saat Anda terus-menerus memaksakan diri. Melepaskan juga berarti merelakan orang atau situasi yang sudah tidak lagi selaras dengan energi baru Anda. Bertahan pada sesuatu yang tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda hanya akan menghambat kemajuan. Jika suatu hubungan atau pekerjaan terasa menguras energi, pertimbangkan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih cocok dengan diri Anda yang baru. Tentu saja, melepaskan bisa terasa menakutkan. Anda mungkin khawatir semuanya akan berantakan jika Anda tidak lagi mengontrol segalanya. Namun, pertanyaan yang lebih memberdayakan adalah, bagaimana jika semuanya justru berjalan lebih baik dari yang saya bayangkan? Mengubah perspektif menuju kepercayaan akan membuka kemungkinan baru. Percayalah bahwa kecerdasan yang sama yang mengatur galaksi juga mampu membimbing jalan Anda, asalkan Anda mengizinkannya. Ketika Anda mulai melonggarkan kendali, intuisi pun menguat. Dengan lebih sedikit, bagaimana jika memenuhi pikiran, suara hati yang tenang dan jernih akan muncul, seringkali lebih akurat daripada analisis yang penuh kecemasan. Bertindak berdasarkan bisikan lembut itu akan semakin memperkuat kepercayaan Anda. Melepaskan bukanlah sikap pasif. Ini tentang mengambil tindakan yang terinspirasi, bukan tindakan yang dipaksakan. Alih-alih mendorong batu besar ke atas bukit, Anda membimbing aliran air dengan cermat. Jika Anda merasa tegang dan memaksakan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ada jalan yang lebih sederhana yang terlewatkan? Akhirnya, semakin Anda mempercayai aliran hidup, semakin banyak sinkronisitas yang muncul. Sumber daya dan peluang datang pada waktu yang tepat, seolah-olah semesta bekerja sama dengan Anda. Sebut saja keberuntungan, tetapi sebenarnya ini adalah keselarasan. Sebuah tarian kosmik yang terjadi saat Anda berhenti menggenggam terlalu erat dan mulai berkolaborasi dengan kehidupan. Bab 7. Anda sedang berada di ambang menerima sesuatu dengan cara yang melampaui ekspektasi. Setiap momen dalam perjalanan Anda, setiap tantangan, kemenangan, air mata, dan pencerahan telah membawa Anda ke titik ini. Seolah-olah semesta telah menyusun sebuah simfoni agung hanya untuk Anda, di mana setiap nada adalah pelajaran yang Anda butuhkan. Sekarang, di puncak perjalanan ini, Anda siap menerima sesuatu yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Inilah makna sejati dari menjadi seseorang yang terpilih.
membuktikan betapa hidup dapat berubah secara dramatis ketika keselarasan bertemu dengan takdir. Berkah yang datang mungkin tidak selalu sesuai dengan gambaran yang selama ini Anda pegang. Semesta sering kali memberikan sesuatu dengan cara yang paling baik untuk pertumbuhan Anda, meskipun tidak sesuai dengan rencana awal. Mungkin sebuah kesempatan muncul melalui kolaborasi yang tak terduga, atau sebuah hubungan yang tidak Anda duga berkembang menjadi kisah cinta terbesar dalam hidup Anda. Ciri khas dari anugerah semesta yang sejati adalah bagaimana ia memperluas batas kemungkinan Anda, melampaui segala yang sebelumnya Anda percayai sebagai batasan. Salah satu cara sederhana untuk tetap terbuka terhadap berkah adalah dengan menyesuaikan ekspektasi Anda. Buatlah daftar hasil yang Anda harapkan, lalu ucapkan afirmasi, "Saya menerima ini," atau sesuatu yang lebih baik. Dengan membiarkan kemungkinan yang lebih tinggi datang, Anda menghapus batasan atas bagaimana semesta dapat memberkati Anda. Menerima juga bisa menjadi hal yang rentan. Mungkin muncul perasaan tidak pantas atau ketidaknyamanan dalam menerima sesuatu. Namun, menerima bantuan tulus, pujian, atau rezeki yang datang tiba-tiba adalah bagian dari aliran kosmik Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya tanpa sadar menolak berkah dengan berpikir, saya tidak pantas menerimanya? Gantilah keyakinan itu dengan, saya pantas menerima segala bentuk kebaikan, dan lihat bagaimana saluran keberlimpahan Anda kembali terbuka. Rasa syukur adalah kunci untuk mempertahankan apa yang telah Anda peroleh. Bukan sekadar ungkapan sopan, tetapi sebagai pengakuan yang terus-menerus yang menempatkan Anda di momen sekarang. Ketika Anda secara rutin berterima kasih kepada semesta atas berkah yang Anda terima, Anda membangun fondasi yang stabil untuk berkah-berkah baru. Syukur, ibarat kabel penangkal petir yang mencegah keberhasilan besar menghentikan hidup Anda secara tiba-tiba. Harapkan bahwa keberlimpahan akan mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Jika selama ini Anda terbiasa melihat diri sebagai pejuang yang berjuang keras, maka melangkah ke dalam kemakmuran bisa terasa tidak nyata. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah saya cukup baik untuk realitas baru ini? Afirmasi yang perlu Anda tanamkan adalah, ini nyata, dan saya di sini untuk menikmatinya serta menjaganya dengan baik. Dengan memilikinya sepenuhnya, Anda akan benar-benar menyatu dengan berkah tersebut. Menerima dalam skala besar juga akan membuat Anda menjadi cahaya bagi orang lain. Mereka akan merasakan perubahan dalam diri Anda dan mencari jawaban. Berbagi perjalanan Anda tidak hanya merayakan kemajuan Anda, tetapi juga menginspirasi mereka yang masih berada dalam keraguan dan ketidakpastian. Menjadi seseorang yang terpilih berarti membawa terang bagi orang lain. Dan akhirnya, jangan khawatir tentang rasa puas diri. Penerimaan sejati tidak akan membuat Anda terlena, tetapi justru mengangkat Anda melampaui sekadar bertahan hidup. Ini membebaskan Anda untuk mencipta, berinovasi, dan berkolaborasi dari tempat yang dipenuhi kegembiraan, bukan ketakutan atau keputusasaan. Jadi, persiapkan diri Anda. Anda telah melepaskan beban lama, membuka hati, dan menyelaraskan energi Anda. Sekarang, yang tersisa hanyalah mengatakan, ya. Biarkan itu menjadi jabat tangan Anda dengan semesta, karena dari titik ini, hidup bisa menjadi rangkaian berkah yang terus mengalir. Menegaskan bahwa Anda memang ditakdirkan untuk melampaui batas-batas biasa dan hidup dalam keberlimpahan yang tak terhingga. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga Anda menikmati dan mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.